Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum gua mulai ceritanya pada hari ini, gua mau kasih tahu kalian satu hal, dimana gua baru aja beli kacamata keren abis. Bisa kalian cek sendiri, kacamatanya bikin kalian pede di depan kamera maupun di depan umum. Kacamata ini tentu saja belinya di @millennial_eyewear, dimana kalian bisa memilih frame yang cocok untuk bentuk wajah kalian, dan tentunya harganya terjangkau. Kalian jangan sampai kehabisan stoknya, ditanyakan dulu pada penjual ketersediaan barangnya. Namun pokoknya ini recommended banget, gua sendiri yang udah beli kacamata ini, gue merasa nyaman banget dan gue merasa kece banget. Jadi langsung aja cek Instagramnya di @millennial_eyewear. Oke, thank you. Pada hari ini, gue mau bercerita sedikit tentang perjalanan gue kemarin ke rumah salah satu teman gue. Ya, dulu gue satu kerjaan sama dia. Teman gue ini namanya Dian Irawan, di Desa Solear. Mungkin kalian yang pernah ziarah ke makam keramat di daerah Tangerang sana, mungkin kalian gak asing dengan nama Desa Solear, karena di sana terdapat makam keramat yang biasa dikunjungi oleh warga untuk pada ziarah ke makam-makam para leluhur gitu, pada para wali mungkin ya. Rumah teman gue itu di deket desa situ. Gue menempuh perjalanan dari rumah ke rumah dia itu sekitar 2 jam lebih naik motor. Tapi kalau macet ya, kalau sore itu bisa makan waktu sampai 3 jam. Jadi di sini gue janjian sama teman gue, dia kerja di Jakarta Selatan. Jadi gue jemput dia dulu di tempat kerja di daerah Kuningan. Lalu ketika gue jemput jam 2 siang itu, jam setengah 3 lah, gue baru jalan dari Kuningan menuju ke GOR. Jadi rencananya gue tuh mau main badminton terlebih dahulu sama teman-temannya dia. Habis itu baru setelah main gue ke rumahnya, untuk silaturahmi aja sih sebenarnya. Jadi gengs, di sini gue mau bercerita tentang keanehan dari tempat tersebut, di mana ada banyak hal-hal mistis yang sering terjadi di lingkungan perumahan dari Desa Solear itu, di mana ya mungkin kalian yang udah pernah sono udah tahu lah jalannya kayak gimana, penerangan lampu jalannya bagaimana, mungkin kalian udah paham gitu. Dan di sini gue akan gambarin sedikit ketika gue melintasi persawahan di malam hari gitu. Setelah gue main badminton di daerah Balaraja, gue langsung cabut jam 8 malam, mungkin setengah 9 kali ya, habis ngobrol-ngobrolnya itu ke rumahnya teman gue ini, Dian Irawan. Jam setengah 9 kita jalan, itu jam segitu aja udah sepi jalanan. Kalian bisa lihat sendiri, lampu jarang, cuma ada lampu motor gue doang, dan kanan kiri itu sawah, kebun gitu. Pokoknya seru abis. Gue sampai itu jam 9.20 kalau nggak salah di rumahnya. Setelah itu gue ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang sama dia dan keluarga. Kemudian dia bercerita, teman gue ini bercerita bahwa seminggu yang lalu dia pernah diteror. Jadi menurut kesaksiannya dia ini, pada jam 1.30 dini hari ada suara laki-laki mengatakan assalamualaikum sebanyak 2 kali. Itu jam 1.30, lu bisa bayangin, jam 1.30
orang mau bertamu, mengucapkan assalamualaikum, suaranya laki-laki. Dan sedangkan rumahnya dia itu bener-bener di ujung, di pojok, dan belakangnya itu ya kebun gitu kan, kebun sawah, hutan yang nggak ada penghuni lain gitu. Dia mendengar itu jam 1.30 dan menurut dia keanehan-keanehan itu sudah biasa gitu. Jadi ya udah dicuekin aja sama dia. Ketika gue main ke sana tuh memang rasanya udah tidak. Dan setelah itu gue nggak bisa tidur. Seperti biasa, gue tuh kalau di tempat yang nggak biasa, gue tuh susah tidur orangnya. Jadi gue merem, tar melek, merem lagi, tar melek lagi, kayak gitulah. Tidur ayam ya kalau istilahnya anak-anak zaman sekarang. Dan setelah gue ngobrol-ngobrol panjang sama teman gue ini, gue akhirnya tidur. Pagi harinya gue diajak sama dia ke suatu tempat, dimana tempat itu bernama Tebing Koja. Mungkin kalian udah tahu tentang tempat ini ya, Tebing Koja, dan mungkin juga ada yang belum tahu. Jadi Tebing Koja ini adalah tebing yang dimana di dasarnya itu ada air, ada kayak danau mini gitu, danau. Jadi ada perairan juga, ada tebingnya juga gitu. Dan gue kesana itu kondisi jam 7.30 pagi, masih sepi banget, kagak ada orang sama sekali. Gue doang sama temen gue ini, si Dian Irawan ini. Gue ngambil beberapa gambar di sana, beberapa foto, video juga. Ya memang terlihat sangat bagus ya tempat. Jadi tempat wisata gitu, dan di situ ada penjaga juga, penjaga parkir. Kita dimintain administrasi untuk biaya masuknya, lalu kita masuk ke bawah, turun. Dan dengar-dengar bagi orang situ ya, orang asli Solear, mereka melarang bagi anak-anak mereka atau ya keluarga mereka untuk main ke Tebing Koja, karena beberapa waktu lalu itu ada kejadian seseorang tenggelam di Tebing Koja. Padahal kalau kita lihat secara kasat mata itu danau itu kayak ya udah cuma danau yang paling juga cuma semeter 2 meter gitu kan. Dan ternyata pernah ada yang tenggelam di danau Tebing Koja itu. Konon katanya, padahal itu orang mungkin bisa berenang gitu kan, tapi karena ada hal mistis yang banyak dibicarakan oleh orang-orang sana, katanya tuh mereka seperti ditarik sesuatu dari dalam hingga akhirnya tenggelam dan tidak bisa bernafas gitu. Akhirnya ya, orang itu meninggal. Makanya untuk anak-anak mereka, keluarga mereka itu sebenarnya dilarang buat datang ke Tebing Koja. Dan termasuk temen gue sendiri ini, Dian Irawan, sebenarnya dilarang. Sudah dibilangin sama istrinya dan mertuanya mungkin jangan ke situ, tapi ya dia pengen ngasih tahu ke gue tentang ini loh Tebing Koja, ada sejarahnya juga. Itu sebenarnya katanya itu adalah bukan tebing murni alami gitu, bukan. Jadi itu semacam seperti galian yang dibentuk seperti tebing gitu katanya. Tapi gua belum tahu sih sejarahnya tentang Tebing Koja. Mungkin kalian ada yang lebih tahu, bisa chat di komentar aja nanti. Dari Tebing Koja gue balik lagi ke rumah Dian Irawan itu, terus kita main PlayStation, kita makan, habis itu baru kita pulang menuju Jakarta. Dan perjalanan 2 jam lebih di motor tuh melelahkan. Bukan cuma capek tangan, capek kaki, juga capek mata. Mata gue ngantuk banget tuh, kurang tidur satu. Perjalanan lurus terus kan dari Tangerang ke Jakarta tuh ya pokoknya capek lah. Situ gue
anterin ke temen gue ke tempat kerjanya dia di Kuningan, baru gue pulang ke Bintaro. Oke, sekian cerita gue pada hari ini. Tunggu cerita-cerita berikutnya. See you.